Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Daniswara dari kelas 11 IPA. Hari ini saya akan membahas tentang materi fungsi untuk persiapan SNBT. Selamat menyaksikan. Di soal yang pertama ini sudah diketahui fungsi yang sudah terdefinisi. Yaitu di sini ada A lambang tidak sama dengan B. Di sini kita tinggal memasukkan angkanya, kita mengganti sesuai dengan pertanyaannya ini. Berarti kita tinggal masukin nih, jika N nilainya -1 sama N-nya jika nilainya 3. Pertama kita masukin yang -1 dulu. N sama dengan -1, maka kita tulis di sini. Di sini kan aturannya N lambang tidak sama dengan 2. Berarti N-nya kita ganti -1, lambang tidak sama dengan 2, sama dengan kita masukkan ini. Nah, jadinya -2, pakurung 2, A-nya kita dapat di sini. Ini kan modelnya sama kayak ini. Berarti ini A, A-nya -1, B-nya adalah 2. Berarti A-nya kita ganti -1 dikurang B-nya 2 kurung plus 1. Kita hitung yang di dalam kurungnya dulu. Berarti -2 dikali 2 dikali -1 berarti -2 kurang 2 plus 1. Berarti -2 dikurang 2 jadinya -4 plus 1 sama dengan -2 dikali -4 jadinya 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti ini adalah P-nya. Nah, kalau P-nya itu 9, Q-nya -1, berarti tandanya ini, P lebih besar dari Q. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau N-nya itu nilainya 3, kita tulis 3 lambang tidak sama dengan 2. Sama ya modelnya. Nah, ini juga sama modelnya kayak yang ini. Berarti A-nya itu 3, B-nya itu 2. Tinggal kita masukin yang ini. -2 kurung 2, A-nya kita ganti sama 3, B-nya 2. Kita ganti 2, kurung plus 1. Sama dengan kita hitung dulu yang di dalam kurungnya -2. 2 dikali 3, 6. -2 kurung plus 1 sama dengan berarti -2, 6 dikurang 2 berarti 4 plus 1. Di sini kita -2 dikali 4, hasilnya kan -8 plus 1. Nah, -8 ditambah 1 berarti kan -7 hasilnya. Jadi ini adalah nilai P-nya jika N-nya nilainya adalah 3. Nah, berarti kalau P-nya -7, Q-nya -1, berarti kan tandanya itu nih, karena -1 itu lebih besar daripada -7. Nih, jadi P kurang dari Q. Nah, kita lihat di sini karena tandanya beda, yang satunya itu kurang, P kurang dari Q, yang di sini P lebih besar dari Q, berarti hubungan antara P sama Q tidak bisa kita tentukan. Jadi jawabannya ada di opsi yang D.
Oke, selanjutnya di sini di nomor 9 ada udah diketahui fungsi fx-nya dan fungsi inversnya. Nah, di sini kita harus menentukan hubungan antara P sama Q. Nah, sebelum mengerjakan kita harus pahami dulu sifat dari fungsi inverse, yaitu jika f x sama dengan y-nya bisa kita tukar sama x ke sini. Bisa nih mereka tukeran jadi y-nya di dalam, x-nya di luar. Tapi dengan catatan f-nya itu inverse, fungsinya itu inverse. Jadi f inverse itu min 1 ya. Y sama dengan x. Nah, berarti kita bisa nih jadiin inverse-nya ini jadi fungsi fx, jadi fungsi biasa. Berarti f inverse a kuadrat plus 1 sama dengan 2 bisa jadinya f2 sama dengan a kuadrat plus 1 ya, sama nih. Nah, di sini ada f2. Kita udah tahu nih tadi fx-nya itu adalah 2 dalam kurung x plus a. Berarti 2-nya bisa kita masukin ke x-nya di sini. Berarti 2 dalam kurung x-nya kita ganti 2 karena jadinya udah f2 ya. 2 plus a sama dengan a kuadrat plus 1. 2-nya ini kita kali ke dalam, 2 kali 2 4, 2 kali a jadinya plus 2a sama dengan a kuadrat plus 1. Nah, kalau udah kayak gini kita pindahin yang di sini biar jadi persamaan kuadrat. Jadinya 4 sama dengan a kuadrat plus 1, karena udah pindah jadinya tandanya berubah, min 2a. 4-nya juga pindah, jadi 0 sama dengan a kuadrat plus 1 min 2a min 4. Ini kita rapihin ya, 0 sama dengan a kuadrat min 2a 1 dikurang 4 jadinya min 3. Udah kita dapat nih persamaan kuadratnya. Sekarang kita faktorin. Nah, faktorin kalau angka, kita cari 2 angka yang kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya min 2. Jadi di sini ada a, berarti kan kita punya angkanya itu 3 sama 1. Nah, untuk tandanya kita lihat kalau di akhirnya itu minus, berarti salah satunya ada yang minus, ada yang plus. Nah, penentunya ada di tengah. Kalau tengahnya minus, berarti yang paling besar itu tandanya minus, yang lainnya plus. Jadi di sini A-nya kita punya sama dengan 3, dia pindah ruas ya, jadinya berubah tandanya. Yang ini juga sama, jadinya min 1. Nah, karena kita lihat di sini P itu sama dengan A, berarti kita udah tahu nih P-nya itu ada 3 sama min 1. Berarti bisa kita masukin jika A sama dengan 3, berarti P-nya itu 3, Q-nya itu 4. Tandanya berarti kurang dari. Kalau A-nya itu min 1, berarti P-nya itu min 1, Q-nya 4, tandanya sama juga, kurang dari. Karena kita lihat di sini tandanya sama, berarti kesimpulannya hubungannya P itu
sama Q, berarti P kurang dari Q. Kita lihat di opsinya, karena nggak ada P dikurang Q, ini kan sama aja kayak Q lebih besar dari P, ya kan? Berarti kita punya jawabannya di opsi yang B. Oke, di nomor selanjutnya kita punya soal di sini fungsinya sudah diketahui dan ada fungsi inversnya. Tetapi di sini yang ditanya adalah nilai dari fungsi A. Berarti kita harus cari dulu nilai dari A. Nih, kita harus cari dulu nilai dari A. Nah, bisa nih kita rubah lagi fungsi inversnya jadi fungsi biasa. Jadi F inverse 2A plus 3 sama dengan 1 bisa kita rubah jadi fungsi biasa. Jadi F1 sama dengan 2A plus 3. Nah, ini kan F1 itu kita udah ada fx-nya nih. Kita udah ada fx. Jadi kita tinggal masukin aja 1 ke nilai x yang ada di fx ini. Jadi x-nya kita ganti 1, jadinya 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 2A plus 3. Ini bisa kita hitung yang luas kirinya dulu. Kita selesain 1 kali 1, 1 min 2 dikali 1 min 2 plus 1 sama dengan 2A plus 3. 1 dikurang min 2 jadinya kan min 1. Min 1 ditambah 1 jadinya kan 0. Jadi 0 sama dengan 2A plus 3. Nah, karena kita mau cari nilai A-nya, berarti 3 ini pindah ke sini. Jadinya min 3. Ya, karena pindah ruas, jadi tandanya berubah. Dengan 2A. Nah, 2-nya juga harus pindah ke sini. Berarti jadinya min 3. Karena 2 itu perkalian, pindah jadinya dibagi. Dapat deh nilai A-nya. Kita punya min 3/2. Nah, selanjutnya, kan yang ditanya itu adalah nilai FA. Berarti kita cari deh nilai dari FA-nya. Kan tadi fx-nya udah diketahui nih. Tinggal kita masukin ke nilai A. Jadi FA sama dengan atau F min 3/2 sama dengan X-nya kita ganti jadi min 3/2 kuadrat ya. Min 2 dikali min 3/2 plus 1. Nah, min 3/2 dikali min 3/2 dikali min 3/2. 3/2 dikali min 3/2. Dikalikan min, ketemu min jadinya plus, jadi 9. 3 kali 3 9, 4, 2 kali 2 jadinya 4. Berarti jadinya di sini 9/4. Nah, di sini 2-nya bisa kita coret nih. Berarti tinggal min 3. Jadinya kan plus 3, terus belakang ikut tambah 1. Nah, biar gampang, ini penyebutnya kita samain aja. Jadi
3 ini kita kali 4, ini kali 4, ini juga kali 4. Jadinya 9 per 4 ditambah 3 kali 4 kan 12, 1 kali 4 4, 1 kali 4 jadinya 4 per 1 kali 4 4. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita tambah 9 tambah 12 tambah 4, hasilnya jadi 25 per 4, jangan lupa. Maka kita udah dapat hasilnya, berarti jadinya 25 per 4 adalah nilai dari F A. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.